Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dengan channel Underman dan dia pada video kan kita bakal membahas horor ya kan lah. Kemarin kita sudah membahas horor ya kan, yaitu tentang Hotel Cecil cuy. Injok ke Hotel Cecil itu banyak yang mau nonton video episode sebelumnya ya kan, bisa ada nanti di akhir video ya kan, atau di atas ya. Kalau di deskripsi biasanya gue tuh jarang naruh link-link playlist di deskripsi ya, biasanya gue naruh link-link sumber. Jadi di sini ya gue bakal naruh link-link sumber yang gue pakai di video ini, yaitu nanti ada di deskripsi di bawah ya, nggak main-main ya. Jadi udah compare ya, jadi kurang lebih banyak sama kan, mungkin itu satu orang bikin 10 blog sama gitu kan, dan semuanya blognya bagus dan kata-katanya tuh sama itu beda, dan gue pastikan itu bukan orang yang sama yang buat ini. Jadi dari legitimate konflik gitu cuy. Dan jadi kita ngebahas horor ya kali ini kan, udah lama banget kita ngebahas horor. Dan kemarin kita bahas Hotel Cecil, dan kita kali ini ngebahas yaitu manusia manusia kanibal ya kan, manusia kanibal dari Jepang, yaitu Issei Sagawa. Kalau Indonesia punya Sumanto, di Jepang punya Issei Sagawa. Jadi seorang dengan kesehatan mental yang terganggu ya kan, sering melakukan hal-hal yang sadis yang tidak pernah kita terpikirkan gitu ya. Seperti kisah pria asal Jepang yang bernama Issei Sagawa yang sudah terobsesi menjadi kanibal yang sadis ya. Jadi Issei Sagawa itu dia lahir tanggal 26 April 1949 ya, sekarang berarti udah tua banget. Jadi sering dipanggil Pang ya, Pang ya, sering dipanggil dia Pang. Biasanya Jepang kayak itu, mungkin Pang atau mungkin Issei gitu cuy. Bukan Issei XQDXD ya. Jadi dia tuh tinggal di Paris pada tahun 1981, dan Sagawa merupakan anak dari keluarga yang super kaya ya kan, dan mendapatkan itu dia tuh itu ya nenggak terus. Jadi dia lahir dari keluarga yang super kaya ya, dan mendapatkan perhatian penuh dari ayah dan ibunya ya kan. Dan Sagawa merupakan dia tuh perawakannya pendek ya, dan tangan dan kakinya tuh terbilang kayak orang Asia ya, kecil ya, kayak orang Asia biasa ya, kecil gitu ya kan. Dan pria berusia 20 tahunan ya, bahkan suaranya tuh dengar kayak agak melengking gitu cuy suaranya. Dan Isa terakhir dalam kondisi itu ya prematur ya, bahkan hampir tewas ya pada saat itu. Bahkan ukuran tubuh Isa ya baru lahir itu hanya setelapak tangan ayahnya. Sedikit waktu ya kan, ayahnya dan pamannya suka bermain dengan dia dan saudaranya, di mana ayah atau pamannya berpura-pura menjadi monster yang akan memakan mereka berdua ya. Jadi permainan ini diyakini menjadi faktor pertama yang menciptakan kanibalisme diri dari Issei ya kan, dari Issei ya kan. Dan namun ketika beranjak dewasa ya kan, ketika bentuk kepratikannya tersebut berubah menjadi area yang gelap ya, dimana Issei memiliki gangguan seksualitas ya kan, dan saat masih sekolah dasar ya, dan dia tertarik saat melihat paha temannya ya kan, nggak salah dengar ya, paha teman saat SD gitu ya kan. Dan ya teman sebayanya ya, paha dari teman sebayanya ya kan, dan yang merupakan seorang laki-laki juga ya. Laki-laki juga, namun ketertarikan Issei sangat berbeda dari yang lain, yaitu dia tuh bukan nafsu sama kayak laki-laki, tapi dia itu nafsu sama pahanya cuy, pengen ngegigit pahanya gitu cuy, kayak pengen ngegigit aja gitu cuy. Dan namun dia tuh nggak tumbuh sebagai udah gede, udah nggak gay gitu ya, dia nggak gay, tapi itu dia tuh jadinya itu ketertarikan itu ya kan, ketertarikan pengen memakan orang gitu sejak saat kecil ya itu ya. Jadi namun ayo nih ya kan, namun saat beranjak dewasa tuh, tapi dia tuh jadi tumbuh lelaki normal ya kan. Jadi upaya pertama untuk memakan manusia nih yaitu dengan kemampuan intelektual ya kan yang tinggi. Jadi dia itu pintar, Issei Sagawa itu pintar, dan dia dengan mulus dapat gelar itu sarjana di jurusan sastra Inggris ya.
Wangko University di Tokyo pada tahun 1977 di usia 28. Sagawa mengaku sangat ingin memangkan wanita cantik yang ditemuinya di mana saja. Sagawa pernah mencoba merealisasikan fantasinya dengan masuk secara diam-diam ke apartemen dosen di Tokyo, ya kan. Dosen asal Jerman tersebut memang telah membuat Sagawa tergila-gila, ya kan. Namun aksi tersebut gagal saat dosen tersebut terbangun dan berteriak membuat Sagawa ketakutan. Jadi Sagawa gagal di percobaan pertamanya, yaitu dosen, ya kan. Dan malah dilaporkan itu dia ingin melakukan pemerkosaan, ya, bukan, padahal dia punya niat lain, bukan pemerkosaan, itu pengen makan orang gitu cuy. Jadi dia tertarik atau terangsang ya dengan wanita bule gitu ya, bule ya kan, blonde gitu, tinggi ya kan. Jadi dia terangsang, isi Sagawa terangsang oleh wanita seperti itu cuy. Terangsangnya bukan terangsang kayak manusia normal kan, kayak kaki biasa gitu, tapi terangsang pengen makan gitu, ada gitu ya kan. Jadi Sagawa langsung melanjutin studinya ke luar negeri nih. Jadi ceritanya dia langsung lanjutin studinya ya, atau belajarnya ke luar negeri. Dia jadi memilih Paris untuk mendapatkan gelar PhD, dan korban pertamanya itu teman sekelasnya ya, yaitu Rene Harfeld ya, mudah-mudahan gue bahasanya benar. Yang sang korban merupakan teman dari sekelas ya, kayak gue bilang, teman sekelas dari Sagawa sendiri. Jadi pembunuhan nih, pertama kita bakal itu masuk ke kronologi pembunuhan sadis dari Rene Harfeld, yaitu teman sekelas Sagawa. Pada tahun 1977, Issei pergi ke Paris untuk belajar di salah satu universitas di sana, ya kan. Di sini aksi brutal Issei tersebut dimulai gitu ya kan. Dimulai di suatu malam ia mengundang teman dekatnya, mahasiswi yang asal Jerman bernama Rene Harfeld, yang saya gue bilang tadi tuh, dia tuh bisa Sagawa terangsang dengan dia wanita kayak bule tinggi gitu cuy, kayak Jerman ya, sama kayak di waktu dia pertama kali gagal di Tokyo, yaitu dosennya yang berasal dari Jerman juga. Ya diketahui mereka memang cukup dekat ya kan dengan si Issei sama si Rene ini. Jadi dia sering meminta bantuan ya kan ke Rene. Jadi dia literally minta bantuan Rene buat nembahin bahasa Jerman ya kan. Jadi si Rene itu diundang ke rumahnya si Issei cuy di Jerman. Pada malam itu semuanya berbeda ya kan. Saat Rene sedang membacakan puisi untuknya ya kan, Issei menembak leher Rene dengan menggunakan senjata api yang dibelinya ya cuy. Usai menembak Rene, Issei malah pingsan ya, karena tidak percaya ya kan dengan apa yang telah ia lakukan ya kan. Jadi terus nembak tuh, habis itu dia pingsan, habis dia kayak shock gitu cuy, kok gue bisa ngelakuin ini gitu ya. Setelah sadar, Issei melanjutkan aksinya ya aksi sadisnya itu dengan memperkosa tubuh Rene ya kan. Jadi Rene udah meninggal, masih diperkosa ya kan. Yang tidak hanya itu ya, jadi dia tuh abis dibunuh, diperkosa, habis itu dimutilasi Renenya ya kan. Jadi beberapa bagian tubuhnya ya, seperti paha, bibir, betis, payudara ya kan. Dan ya seperti kalian tahu ya, pasti dimakan, habis sebelum dimakan dia itu di kulkas, dan isinya dimasukkan ke koper yang habis itu dia rencananya pengen dia buang. Dan dia tuh makan dagingnya Rene itu kurang lebih 2 hari. Jadi dia pesta daging manusia selama 2 hari, kalian bayangin ya kan. Dia makan daging manusia mentah-mentah, dimakan 2 hari ya kan, karena kalau 2 hari itu kan udah busuk ya. Jadi kayak menurut dia mungkin udah enak ya. Habis itu dan sisanya dia masukin ke koper dan rencananya pengen dia buang ya. Tapi itu sebelum dia buang itu ketahuan sama polisi Perancis yang lagi berpatroli. Jadi dia pengen ngebuang sisa dari mutilasinya ke danau terpencil ya, tapi itu digagalkan oleh atau ketahuan sama polisi dari Jerman dari Perancis gitu cuy, lagi patroli gitu. Kalau gue Jerman mulu ngomongnya gitu ya kan. Jadi setelah diinterogasi nih, setelah diinterogasi, Sagawa mengungkapkan beberapa keterangan yang
yang mengganggu ya kan tentang aksi kanibalismenya ya kan. Jadi dia dibawa ke pengadilan ceritanya gitu ya, udah ketahuan diinterogasi, udah tahu motif-motifnya. Dan karena kalian ingat ya dari pertama, karena si Ise itu warga yang super kaya, jadi ayahnya itu menyewakan seorang pengacara yang overpower, yang kuat, yang jago banget gitu ini buat membela putranya itu Ise Sagawa. Secara hukum akhirnya dia dinyatakan gila dan dirawat di rumah sakit jiwa di Perancis. Namun akhirnya Ise Sagawa itu ya dideportasi dari penjara dari Perancis. Gue mau Jerman dulu gitu. Dari Perancis sana, dari dari Perancis juga, dan akhirnya dipulangkan ke Jepang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan di Jepang cuy. Tapi entah ngapa ya kan, setelah Sagawa kembali ke Jepang ya, pihak berwenang di Perancis itu nolak buat ngirimin segala barang bukti yang telah dilakukan oleh Ise gitu. Jadi barang-barang buktinya tuh orang Perancis itu nggak mau dikasih gitu cuy, dengan alasan itu Perancis udah nutup kasus dari si Ise ini gitu cuy. Jadi otomatis bebas dong si Ise dari segala tuduhan ya kan. Dan saat tes kesehatan di Jepang ya kan, ternyata Sagawa itu dinyatakan waras dan perbuatan kanibalnya tersebut dipicu oleh sexual perversion atau penyimpangan seksual. Jadi penyimpangan seksual itu kondisi di mana ya, atau sexual perfection ya, itu di mana kondisi di mana kegembiraan atau dia tuh terangsang ya kan, udah dikaitkan dengan sebuah tindakan atau citra yang dianggap tidak biasa dalam budaya ya kan, yang istilah paraphilia netral dan berasal dari akar kata Yunani ya kan, yang berarti di samping dan cinta ya, digunakan untuk menggambarkan apa yang dulu disebut penyimpangan seksual. Jadi paraphilia itu suatu kondisi ya kan, dimana dia tuh terangsang dengan kepuasan seksual seorang tergantung dengan bertema fantasi suatu situasi atau objek yang tidak biasa menjadikan fokus utama perilaku seksual ini. Jadi ibaratnya itu dia fetishnya itu fetishnya beda dari yang lain ya. Kalau fetishnya tuh orang tuh banyak gitu dan masih tergolong biasanya normal. Kalau Ise ini dia fetishnya itu udah nggak normal lagi cuy, itu fetishnya pengen makan cewek bule ya, itu cewek bule ya yang blonde tinggi, yang lebih tinggi dari dia ya kan, dan ya fetishnya kayak gitu. Fetishnya itu pengen makan wanita bule. Dan begitu orang tuanya dia meninggal pada tahun 2005, dan akhirnya ia pindah ke perumahan umum dan mengaku pengen nyari kesejahteraan, dan dia masih hidup hidup di sekitaran Jepang. Jadi masih hidup di Jepang, tapi bukan sebagai Ise lagi, dia udah ganti nama ya, dia masih hidup di antara kita. Nah pada samanya kayak Sumanto gitu, dia masih ada di Indonesia gitu, bisa aja gitu cuy. Dan Sagawa itu ya kemudian mengatakan bahwa masa lalunya telah menciptakan kehidupan yang menyedihkan baginya sekarang. Jadi udah nyesel gitu, dan si Ise itu dia buat kayak komik manga ya, apa yang dia perbuat saat waktu dia membunuh Rene Herfield gitu di Prancis gitu. Dia buat manganya, terus dia kayak buku gitu, dan tapi dia di sana terkenal gitu sih, sih sehingga pas pulang ke Jepang dia terkenal itu, entah mengapa kok dia terkenal dan diundang ke banyak talk show gitu cuy di Jepang gitu. Ya mungkin ini dulu perbincangan kita pada video horor kali ini ya, karena itu walaupun ini bodo orang ya, karena gue ininya pagi-pagi ya, jam 10-an ya, jam pagian, jadi ya sudah karena terang, jadi gue nggak terlalu gelap di sini. Biasanya tuh gue gelap oranye gitu, jadi ini terang karena ya siang juga gitu. Gue biasanya malam ini kalau gue pengen pagi gitu cuy ngekosnya. Jadi ya mungkin itu aja perjumpaan kita kali ini ya kan. Jadi kalau mau lihat link sumbernya ada di bawah ya, link sumbernya. Mungkin sekian dari gua ya, keep listening dan terus Indonesia. Bye bye.